Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Husna Syabani dengan NIM 12501203117 dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman dari kelas 1A Teknik Informatika UIN Suskaryau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan penerapan fungsi serta penanganan error. Mari simak penjelasan di video berikutnya. Nah, di sini kita akan langsung ke pembahasan dan codingannya. Nah, tentu sebelum kita ke codingannya, kita harus memahami dulu nih pengertian dan penjelasan tentang fungsi. Nah, fungsi adalah sebuah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali tanpa harus menulis ulang kodenya. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih efisien karena setiap bagian tugas dapat dipisahkan sesuai logikanya. Fungsi biasanya didefinisikan menggunakan kata kunci def. Nah, diikuti dengan nama fungsi dan parameter yang dibutuhkan. Ketika fungsi dipanggil, ia akan memproses data yang diberikan dan bisa mengembalikan hasil menggunakan return. Nah, fungsi bagi A, B dibuat khusus untuk menangani proses pembagian dua angka, sehingga jika program membutuhkan operasi bagi berkali-kali, cukup memanggil fungsi tersebut tanpa menulis ulang kodenya. Dengan demikian, fungsi membantu mengorganisasi program lebih baik serta mengurangi kesalahan penulisan kode berulang. Nah, itu untuk contoh dari fungsi menggunakan kata kunci def seperti ini. Def luas persegi sisi, lalu bisa mengembalikan hasil menggunakan return seperti yang di sini. Nah, return sisi kali sisi. Jadi, untuk contoh di terminalnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah codingannya dan yang bagian ini adalah terminalnya. Nah, dia ada 3 bagian menggunakan while, perulangan while. Jika kita memilih satu, dia akan memilih hitung luas persegi. Jika kita memilih nomor 2, maka dia hitung keliling persegi. Dan nomor 3 itu untuk akan menutup programnya. Nah, kita akan coba memilih satu. Lalu kita disuruh memasukkan panjang sisi sesuai yang ada di sini input. Nah, kita masukkan contohnya 8, maka dia akan memberitahu luas perseginya. Nah, hasilnya 64. Nah, dan dia akan muncul lagi selanjutnya seperti ini karena di sini ada main dalam kurung, dia akan memanggil program utamanya lagi seperti itu. Kalau kita coba di contoh nomor 2, maka dia akan menyuruh lagi memasukkan panjang sisinya. Nah, contohnya 9. Dia akan menghitung keliling perseginya. Nah, hasilnya 36. Jika kita memilih nomor 3, maka programnya akan selesai. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di penanganan error. Nah, jadi penanganan error atau error handling adalah mekanisme yang digunakan untuk mencegah program berhenti secara tiba-tiba ketika terjadi kesalahan. Dalam Python, penanganan error dilakukan dengan menggunakan blok try, except, dan kadang finally. Bagian try berisi kode yang mungkin berpotensi menimbulkan error, sedangkan except digunakan untuk menangkap dan menanggapi error tersebut agar program tetap berjalan. Misalnya ketika membagi angka dengan 0, Python akan menghasilkan error bernama zero division error, dan tanpa penanganan khusus, program akan berhenti. Namun dengan menempatkan operasi tersebut dalam blok try atau except, kita dapat memberikan respon yang lebih aman, seperti menampilkan pesan tidak bisa membagi dengan 0 tanpa menghentikan program. Error handling membuat program lebih kuat, lebih aman digunakan pengguna, dan lebih profesional ketika mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan kesalahan input ataupun kesalahan logika program. Jadi, contohnya di sini
menggunakan try. Di sini ada try, ada block accept, dan kadang finally. Tapi di sini kita tidak menggunakan block finally. Juga di sini ada zero division error-nya. Dan juga ada beberapa bagian. Yang lain ada value error, ada juga name error. Jadi contohnya di terminal akan menjadi seperti ini. Nah, kita disuruh memasukkan angka. Jika kita memasukkan yang bukan angka, nah ini float ini mengharuskan kita untuk memasukkan angka. Nah, jadi ketika kita ingin memasukkan angka A, maka dia akan error. Nah, di sini menginputkan error, input dimasukkan bukan angka, sesuai dari value errornya yang di sini. Nah, jadi kita coba masuk pembaginya yang bukan angka. Misalkan kita buat D. Nah, pembagi harus berupa angka. Jadi yang harus kita lakukan memasukkan sesuai apa yang diminta oleh program. Karena disuruh memasukkan angka, maka kita coba akan memasukkan angka 6. Nah, di sini Anda masukkan angka 6, masukkan pembagi. Nah, 4. Hasil pembagiannya 1,5 karena di sini ada rumus dari try di sini. Hasilnya itu angka dibagi pembagi. 6 dibagi 4 hasilnya adalah 1,5. Nah, seperti itu. Baik, mungkin saja itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Nah, seperti itulah contoh serta pengertian dari fungsi dan penanganan error. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.